Manusia, hewan, tumbuhan itu bisa bergerak, sedangkan batu, kayu itu tidak bisa. Kenapa? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam kondisi tubuh yang sehat, kuat, dan tetap semangat untuk terus belajar, oke? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kita bisa diberikan kemudahan dan kelancaran untuk belajar dari awal hingga akhir. Amin. Nah, anak-anak, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Oke, kalau belum tahu, Bu Guru kasih tahu. Ini dia kadenya. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup itu berkaitan dengan ayat Al-Quran surah apa dan ayat keberapa? Ayo, ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu langsung saja ini dia bunyi surah dan ayatnya. Ternyata materi tentang ciri-ciri makhluk hidup itu berkaitan dengan Quran surah Luqman ayat 10. Yuk kita baca bersama-sama. Ini Al-Quran Bu Guru. Anak-anak bawa Al-Quran yang ada di rumah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Artinya, Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar Ia tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Oke, sudah selesai ya baca Al-Qur'annya. Sekarang kita lanjut ke materi. Apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dia itu dapat mempertahankan dirinya dari segala perubahan lingkungan, serta dia juga dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada 3 hal yang termasuk dalam kategori makhluk hidup, antara lain manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, kenapa sih ketiga itu disebut dengan makhluk hidup, sedangkan yang lain tidak? Ketiga hal di depan tadi dikatakan sebagai jenis-jenis makhluk hidup karena telah memenuhi ciri-ciri makhluk hidup, yang diantaranya adalah bernafas, bergerak, membutuhkan nutrisi, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Untuk memudahkan menghafal 6 ciri makhluk hidup tadi, Bu Guru ada sebuah lagu nih. Ini dia lagunya. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Bernafas, bergerak, dan juga butuh nutrisi. Tumbuh dan berkembang biak
itu pun termasuk. Yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Yeay, la 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 la. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas lebih lengkap lagi mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Manusia dan hewan bernafas itu untuk menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan ini berbeda. Ketika siang hari, tumbuhan akan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan ketika malam hari, dia akan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Kemudian mengenai alat pernafasan. Alat pernafasan dari makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya itu juga berbeda-beda. Misalnya nih, manusia. Manusia menggunakan alat pernafasan berupa paru-paru. Sedangkan tumbuhan, alat pernafasannya adalah stomata dan lentisel. Kemudian ada ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Sama halnya dengan kecebong atau katak kecil. Itu juga menggunakan insang. Dan yang terakhir adalah katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian, ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Bergerak itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak aktif. Dikatakan sebagai gerak aktif apabila gerakan itu terjadi berpindah tempat. Dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Bisa dari depan ke belakang, dari kanan ke kiri, ataupun dari kiri ke kanan. Kemudian yang kedua adalah gerak pasif. Gerak pasif itu adalah gerakan di tempat. Dia melakukan gerakan tetapi tidak berpindah tempat. Itu dinamakan sebagai gerak pasif. Untuk selanjutnya coba anak-anak amati kedua gambar ini. Ada seorang laki-laki dan ada seorang perempuan. Kira-kira dua orang ini sedang melakukan gerakan aktif atau gerakan pasif. Ayo, siapa yang tahu? Anak laki-laki ini sedang berjalan, berarti gerakan itu berpindah tempat atau bukan? Iya, gerakan berpindah tempat. Berarti kalau gerakan berpindah tempat itu dinamakan gerak aktif. Iya, benar. Selanjutnya adalah seorang wanita yang sedang melaksanakan senam, jalan di tempat. Berarti dia berpindah tempat atau tidak? Kalau tidak, dinamakan sebagai gerak pasif. Oke. Selanjutnya, ciri makhluk hidup yang ketiga adalah membutuhkan nutrisi. Nah, tumbuhan, hewan, manusia itu dalam memenuhi nutrisinya itu berbeda-beda. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Akan tetapi, untuk manusia tidak bisa. Manusia dalam hal nutrisi itu membutuhkan 4 sehat, 5 sempurna apa saja. Ada yang tahu 4 sehat, 5 sempurna itu apa saja? Iya, 4 sehat 5 sempurna itu meliputi makanan pokok yang mengandung karbohidrat, kemudian ada buah-buahan, ada lauk pauk, ada sayur-sayuran, dan yang terakhir adalah susu. Selain itu hewan. Hewan itu juga tidak bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya nih di gambar, ada gambar apa ini ya? Gambar seekor rusa. Rusa itu adalah makanannya rumput. Jadi dalam memenuhi nutrisinya, si rusa ini adalah makan rumput. Oke, sekarang kita masuk ke ciri makhluk hidup yang keempat, yaitu adalah tumbuh. Yang pertama ini adalah contoh pertumbuhan pada manusia. Pertumbuhan pada manusia ini dimulai dari bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, remaja,
dewasa, sampai dengan lanjut usia. Selain pertumbuhan pada manusia, ada juga pertumbuhan pada hewan. Pertumbuhan pada hewan ini misalnya adalah hewan katak. Hewan katak ini dimulai dari telur katak. Kemudian telur katak itu akan menetas menjadi kecebong kecil, kecebong bayi yang belum punya kaki. Kemudian kecebong tanpa kaki ini akan tumbuh lagi menjadi kecebong yang punya kaki. Setelah itu, kecebong yang punya kaki ini tumbuh lagi menjadi katak muda yang sedikit besar tapi masih muda. Kemudian katak muda akan tumbuh lagi menjadi katak dewasa. Itu contoh pertumbuhan pada hewan. Kemudian selanjutnya ada contoh pertumbuhan pada tumbuhan. Dimulai dari bibitnya atau dari bijinya. Biasanya bijinya yang ditanam akan muncul bibitnya. Kemudian bibit itu akan tumbuh tinggi sedikit. Kemudian setelah terlihat daun-daunnya sedikit, akan tumbuh lagi menjadi bunga yang kecil, yang masih menciut, belum mekar. Nah, setelah itu dia akan tumbuh lagi menjadi bunga yang mekar, yang sangat cantik ini. Selanjutnya adalah ciri makhluk hidup yang nomor 5, yaitu berkembang biak. Berkembang biak itu adalah kegiatan makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya. Nah, di sini ada beberapa contoh cara berkembang biak makhluk hidup. Yang pertama adalah manusia. Manusia itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian ada juga hewan. Hewan ini ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada yang bertelur, ada juga yang melahirkan dan bertelur. Ini contohnya di samping bisa anak-anak baca sendiri ya. Kemudian yang terakhir ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini bisa berkembang biak dengan alami ataupun buatan. Nah, contohnya yang alami ini apa? Ada mangga, rambutan, jeruk, dan lain sebagainya. Kemudian yang buatan, ini contohnya pohon pisang. Pohon pisang itu biasanya berkembang biak dengan cara tunas. Nah, kita masuk ciri makhluk hidup yang terakhir, yaitu iritabilitas atau bisa disebut dengan peka terhadap rangsang. Jadi, antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain itu mempunyai kepekaan yang berbeda-beda. Contohnya nih, pada gambar pertama, ada orang yang merasa silau ketika terkena sinar matahari. Itu sebagai salah satu contoh peka terhadap rangsang pada orang. Kemudian contoh peka terhadap rangsang atau iritabilitas nih yang selanjutnya ada tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ketika disentuh dia akan ngincup itu. Kemudian yang terakhir pada hewan. Ini ada gambar apa ini? Ada gambar kaki 1000. Siapa yang pernah melihat ketika ada kaki 1000 kemudian disenggol atau disentuh, itu dia akan menggulung. Nah, itu adalah satu contoh dari peka terhadap rangsang atau iritabilitas pada hewan. Oke, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan di depan tadi bisa kalian pahami dengan baik ya. Namun, apabila ada yang belum paham atau ada hal yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.